Nama saya Yusuf Gunawan. Di komunitas kami saya adalah pendeta muda, saudara. Dan saya bilang sama Ibu Gembala saya maunya tetap pendeta muda. Ya, jadi maunya muda terus, saudara ya. Kalau PDT itu bisa nanti lama-lama pendeta tua, katanya. Ya, beberapa bulan yang lalu, saudara, saya ketemu satu teman, ya, saya cerita sama dia bahwa, waduh, saya sekarang bulan tahun ini, bulan September, umur saya 65. Nah, dia bilang, bro, waduh, kamu gak ketara 65, awet muda, bro. Dalam hati saya bangga juga, saudara ya. Tapi gak enak ujung-ujungnya, saudara, minjem duit. Makanya saya mau cerita ini supaya nanti kalau ada yang bilang, Pak Sam Susilo awet muda atau Pak Nikolas awet muda, hati-hati Pak. Ya, tapi saya bersyukur saudara, saya bisa berdiri di hadapan saudara karena saya masih punya mama sampai sekarang, ya, masih sehat, masih jalan sendiri, masih makan sendiri, masih mandi sendiri. Ya, September ini ulang tahunnya yang ke-102, saudara. Wah, iya. Jadi saya mau bilang sama saudara, kalau umur saudara masih di bawah 90 harus tetap semangat, ya. Ya, karena ada yang 102, ya. Dan saya sebetulnya masih ke gereja, saudara. Cuma gara-gara COVID kan jom waktu itu ya. Nah jadi sampai sekarang saya bilang udah di rumah dulu lah. Karena berita-berita tentang COVID kan ini jadi ini. Nah, jadi saya putuskan mama tetap di rumah ya. Jadi saya ke sini tapi saya pantau terus karena kita ada kamera yang bisa kita lihat ya, sekarang teknologi canggih saudara. Ya, jadi saya cuma mau kasih tahu saudara yang masih di bawah 90 tetap semangat, amin. Ya, baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu ayat yang berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kasih tahu kiri kanan, kita adalah orang yang mencari kebenaran dulu, ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, ya. Dan ingat, bonusnya apa? Segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita akan buka firman Tuhan, saudara. Multimedia, terima kasih. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya, nah ini udah ada di depan, saudara. Kita baca. Ini tanggal berapa? 26 ya. Ada kalau di Jakarta 26 belum gajian, saudara. Ya, kalau saya suruh baca Alkitab lemes banget. Tapi kalau tanggal 1, tanggal 2 baca Alkitab semua semangat, saudara. Nah, jadi di sini saya cuma mau minta kita baca satu ayat ini dengan semangat seperti habis gajian, ya. Seperti baru terima gaji, ya. Ibrani pasal 10 ayat 25, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Nah, ternyata saudara penulis Ibrani ini, ya penulis ini ada yang perkirakan Rasul Paulus sendiri, tapi itu bagian teologi lah saudara ya. Yang kita mau dapatkan hari ini adalah firman Tuhan berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa saudara? Ternyata ada orang yang membiasakan dirinya ketika harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini dia nggak datang, saudara. Ya, kalau kayak kita, wah udahlah bolos aja. Hari ini kita mau
lebih enak kumpul sama teman-teman seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin semakin giat, semakin rajin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, hari ini saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah The Power of Worship. Judulnya artinya apa tuh? Ya, jadi ternyata ketika kita beribadah itu ada sesuatu, ada kuasanya saudara, ada powernya. Ya, makanya penulis Ibrani ini ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, janganlah kita, ini cenglinya saudara, kita itu artinya saya yang ngomong dan saudara itu namanya kita. Kalau janganlah kami, nah kalau kami kan yang diajak ngomong yang saya itu, yang saudara nggak dianggap ya, kalau kami itu cuma kelompok saya. Tapi di sini perhatikan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, yang pertama kita diingatkan saudara, kalau zamannya Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya segalanya akan ditambahkan kepada. Tetapi penulis Ibrani ini mengingatkan kepada kita, jangan kita sampai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Firman Tuhan berkata, mari kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, kita diingatkan, kita juga harus saling mengingatkan. Kalau perlu ada grup, WA grup di sini, bro, sister, bro and sis, besok jangan lupa ada ibadah. Ya. Nah yang khotbah adalah pendeta besar, karena badannya besar maksudnya saudara. Ya. Nah saudara, harus seperti itu, saling mengingatkan. Kita mau membaca dari Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26. Terima kasih multimedia. Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26 ya. Nah, ini kita baca sama-sama lagi. Suaranya apa saudara? Semangat seperti orang yang baru gajian ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah ini janji Tuhan saudara. Tuhan bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada siapa? Tuhan. Di sini ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka, jadi ibadah dulu apa diberkati dulu saudara? Kasih tahu kiri kanan, ibadah dulu brother ya. Ibadah dulu sister ya. Ini janji Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Aduh saudara. Orang yang tiap minggu ibadah saya yakin lebih sehat ya. Waduh, apalagi kita kalau itu tepuk tangan kan. Iya, tepuk tangan tuh ternyata salah satu terapi loh saudara. Makanya kalau tepuk tangan yang kencang, ini jalan darahnya jadi lancar. Iya, itu salah satu terapi saudara. Nah, yang ayat 26, coba kita lihat ayat 26, katakan begini. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Nah yang paten ini yang keren nih saudara. Kata Tuhan apa?
Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya, nah di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya ada gak bahasa Indonesia masa kini? Kalau ada tolong ditayangkan, kalau nggak ada saya bacain ya saudara ya. Artinya begini, bahasa Indonesia masa kini, di negerimu tidak akan ada wanita yang keguguran atau mandul. Kamu akan kuberi umur yang panjang. Tuh, keren gak saudara? Aduh, ternyata salah satu rahasia panjang umur, kasih tahu kiri kanan, bukan cuma ciapo. Tapi apa? Beribadah. Karena firman Tuhan berkata, ketika kamu beribadah kepadaku, kamu akan kuberi umur yang panjang. Ini janji Tuhan saudara, bukan janji Pak Nikolas, bukan janji saya, bukan janji teman-teman, ya, bukan janji manusia. Tapi yang janji siapa? Tuhan. Kalau kamu ibadah, maka aku akan memberkati roti makananmu, ya, termasuk capcay yang engkau masak. Diberkati, saudara. Nah, ini spesial. Spesialnya apa? Ketika kamu beribadah kepada Tuhan, ya, rutin Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan umur yang panjang. Saya ketemu sama Pak Samsusilo, kayaknya kita hampir 10 tahun ya. Tahun ini umur berapa? Pak Samsusilo 73 ya berarti 8 tahun. Take. Iya. Ini nggak ketara 70 saudara, nggak tahu udah kepala 7. Firman Tuhan yang janji, kamu akan kuberi umur yang panjang. Mama saya 102. Ya, saya lihat dari CCTV, waduh, dari kamar. Ya, saya pantau sih saudara ya. Jadi saya lihat, kadang-kadang saya lagi malam di Aussie iseng, di sono kan selisih 3 jam saudara. Di sini malam, di sono masih sore. Saya lihat, wah, ada apa? Kita punya pembantu, kalau di sini sekarang disebutnya ART, asisten rumah tangga. Supaya kerennya saudara. Iya. Dia kasih makan ya. Masih bisa minta martabak. Masih bisa minta bihun goreng Medan punya gitu. Saya bilang beliin aja nggak apa-apa. Karena apa? Dicek nggak ada darah tinggi, nggak ada jantung, nggak ada kolesterol. Apalagi sekarang udah 102, udah tinggal untungnya doang, udah tinggal cuannya doang, apa juga kasih. Iya, kalau ada saya di rumah saudara, setiap minggu saya kasih uang baru. Maksudnya uang yang masih seger gitu ya, yang belum dikepegang orang. Saya kasih recehan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Saya kasih agak banyak. Nah dia hitung saudara. Terus dia simpen. Kalau cucunya datang dia kasih. Buyutnya datang dia kasih. Saya bilang nggak apa-apa. Nah ternyata saudara, orang setua apapun kalau yang namanya cien itu duit, tetap aja. Aduh. Tetap aja ngerti. Terus saya kasih 100 ribu sama 10 ribu. Mama kalau ini pilih yang mana? Dia pilih yang 100 ribu. Aduh. Orang tua juga enggak untung saya bilang, masih bisa bedain 10 ribu sama 100 ribu berarti. Ya. Nah ini janji Tuhan buat kita saudara. Ya. Kecuali kita orang bilang makan yang baik, ciapo terus, nggak apa-apa saudara. Tapi lihat janji Tuhan, ketika kamu beribadah, kamu akan kuberi umur yang panjang. Karena apa? Makananmu aku berkati, minumanmu aku berkati, ya istri, anak-anak semua diberkati. Nggak ada yang mandul. Ya. Kenapa saudara? Karena ada satu survei, kalau saudara nggak petik
Ya, istilahnya begini. Ketika disurvei di Amerika lagi nih saudara, ya, itu ada satu hamba Tuhan, dia punya keturunannya terus sampai ke bawah. Itu ada yang jadi hakim, ada yang jadi senator, ada yang jadi presiden bahkan ya. Nah, terus disurvei lagi nih orang yang kerjanya berandalan, preman lah, masuk penjara berapa kali, dilihat keturunannya sampai keturunan yang ketujuh. Itu banyak yang jadi pelacur, jadi pedagang obat-obatan. Jadi ternyata saudara, ketika kita beribadah, mungkin kita nggak petik sekarang. Kita cuma dapatnya sehat sama umur panjang. Tapi lihat konsekuensinya, artinya begini saudara, nggak hilang. Ya, segala sesuatu yang engkau perbuat dan itu memuliakan nama Tuhan, nggak akan pernah sia-sia. Jadi akan dipetik oleh anak muka, oleh cucu muka. Kalau enggak cucu, mungkin sampai buyut. Jadi sekarang ketika kita beribadah, itu artinya kita sedang menabung kebaikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang, ya, yang diberkati bukan cuma makanan, minuman, tetapi keturunan kita dan kepada kita umur yang panjang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita lihat dari 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maksudnya hidupmu yang sekarang dan hidupmu yang nanti. Ya, jadi kita manusia, saudara. Yang namanya manusia, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Amin. Kemarin saya baru dengar cerita dari Pak Sam Junaidi sama Ibu Ruth. Dia bilang nih ada satu keponakan Ibu Ruth mau merit. Umur 20, saya lupa 24 apa 28 gitu, mau merit. Dioperasi. Ya, saya nggak tahu operasinya gagal atau apa. Atau meninggal, saudara. Umur 20-an. Nah, ini mengingatkan kita, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita, hidup kita ini enggak selamanya di dunia ini. Amin. Kita fana, manusia yang fana. Kita enggak tahu, kita bersyukur kalau kita terus hidup sampai ya masa tua kita. Saya bilang sama istri saya, waduh kalau kita belum tentu 80-90 lah. Ya, saya pun kalau misalnya itu berpikir enggak mungkin. Maksudnya kalaupun saya dikasih umur panjang, saya mau sampai 90 aja. Kecuali umur panjang, badannya tetap sehat, seperti mama saya mau, saya bilang. Nah, iya. Makanya saya olahraga, saudara. Kemarin nonton Vivid, ada yang udah nonton Vivid semalam? Wah, iya saya nonton Vivid, ya. Kita jalan dari Pedi sampai ke Circle K, sampai ke Darling Harbour, pokoknya udah keliling terus dah. Sampai kaki kayaknya pegel, tapi ya mau nggak mau jalan terus. Ternyata ada satu kereta yang harusnya rutenya ke Circle K itu nggak jalan, saudara. Mesti, waduh, ya udah latihan. Nah tapi saya bersyukur, saya bilang, wah masih kuat nih, jalan berapa? 17.000 langkah kalau nggak salah. Waduh, kalau kali semeter dibagi 2 jadi berapa kilo? Nah, kita diingatkan
ketika kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena kata firman Tuhan mengandung janji untuk hidup yang sekarang, ketika kita khawatir, ketika kita mungkin lagi orang bilang depresi atau kita ada masalah, ketika kita beribadah kita terima firman Tuhan yang menyegarkan, saudara. Ya, yang kita bilang begini, seperti tadi, Yesus, Dia yang mengerti bahasa tetesan. Nah, kalau zaman dulu, saya pikir saya juga seperti itu, saudara. Jadi pendeta tuh nggak gampang ya, Pak. Saya nggak pernah cita-cita jadi pendeta, tapi karena dipercaya diangkat jadi pendeta muda. Nah, terus saya bilang, saya tetap bisnismen. Saya belajar dari Rasul Paulus. Saya mau belajar sama dia bahwa ketika seorang hamba Tuhan masih punya income, kita bisa memberkati yang lain, gitu kan. Nah, saudara, saya belajar ini. Dan makanya saya bilang dalam hati, aduh, kadang-kadang kita beberapa tahun yang lalu, saudara, saya sering konseling orang, ya, semua orang kita konseling, kita tampung, saudara. Ya, di rumah, kadang-kadang kan istri nggak tahu kita lagi moodnya lagi bagus, lagi jelek, pokoknya yang namanya ibu tetap benar terus. Kecuali istri saya, saudara. Soalnya ada dia di sini. Nah, karyawan kita ada kurang lebih hampir 200 orang. Jadi semua ngadu sama, ya, Pak, saya bisa gak dibantu ini? Nah, saya ngadunya ke siapa, saudara? Mau ngadu ke istri lagi ngomel. Ya. Jadi ya udah masuk pintu kamar. Ya, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Ya, cuma nangis. Di bawah kaki Tuhan. Dan pujian itu berkata, Dia Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Habis berdoa setengah jam, rasanya plong, saudara. Ini mengingatkan kita ayat ini. Ketika kita ada beribadah di dunia ini, kita terima janji Tuhan untuk masalah hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, janganlah kamu khawatir tentang hari besok, kesusahan sehari cukup buat sehari. Ya, susah, bilangin cukup hari ini, besok Tuhan akan bela hidup kita. Nah, demikian juga kita diingatkan ketika kita mungkin nanti pulang. Kita nggak tahu umur berapa kita dipanggil, tapi firman Tuhan berkata, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Jadi saya bilang enak ya, jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen itu enak. Apalagi jadi pendetanya, Pak. Ya, kita diingatkan. Lihat, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ada yang terakhir, saudara, kita baca yang ketiga dari Maleki pasal yang ketiga. Maleki pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Tapi kita baca 3 ayat. Ya. Maleki pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, belum, tolong multimedia kalau bisa. Maleki pasal 3 ayat 13, ya kita baca 3 ayat dulu, saudara.
Ya, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat ke-14. Kamu berkata, adalah apa? Sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat ke-15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah saudara, ayat ini perikopnya berjudul apa? Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 13 sampai 15 ini yang tadi kita baca saudara, itu kira-kira kita ngomong antar sesama kita. Kata Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Terus kita berkata, Tuhan kapan kami pernah berkata seperti itu? Ayat 14, kamu berkata, ya mungkin kita ngomong begini sama tetangga, sama teman, kayaknya kita sia-sia ya ibadah. Buktinya dari dulu kontrak, sekarang kontrak. Enggak pernah hidup kita enak kayak orang lain. Lihat tuh, si Aseng, si Acong, untung enggak ada apa ya nama. Udah nipu, tiap hari hidupnya mabok-mabokan, tiap hari karaoke terus. Ternyata mereka lebih makmur. Nah mungkin kita juga begitu saudara. Kita bandingin sama tetangga yang hidupnya seperti orang fasik. Kayaknya enakan dia ya. Kita yang rajin ibadah di Castle Hill. Ini apa Castle Hill apa? Ya pokoknya di sinilah. Begini-begini aja. Enakan dia. Kalau saudara baca nanti di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang nipu, orang yang di sini dikatakan kita ayat ke-16 ya, ke-15 ya berkata begini. Kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong bahagia. Orang jahat tidak hanya bertambah makmur, tetapi kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, mereka luput juga. Tuh saudara, terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Jadi Tuhan bilang ketika ditegur, kamu tuh kurang ajar. Karena kamu berkata ibadah kepada saya itu sia-sia. Mendingan orang fasik, dia mau nipu, dia mau ngapain berbuat jahat, enggak dihukum juga. Nah tapi lihat saudara, kita baca ayat 16 dan seterusnya sampai 18. Ya ini dia, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada. Nah saudara, akhirnya Tuhan bilang begini, suatu saat ya, Tuhan bilang aku bukan gak perhatikan. Tuhan bilang aku perhatikan dan sebuah kitab ditulis tentang ibadah saudara di hadapan Tuhan. Hari ini Ko Acong beribadah sudah 20 kali di Castle Hill
Ya kurang lebih di sinilah sudah. Terus Tuhan bilang sama malaikat, malaikat minggu depan kasih ko acong bonus ya, kasih kang tahu. Caranya bagaimana terserah malaikat, gitu kan? Tuhan kasih saudara bonus melalui malaikat. Minggu depan ditunggu, acongnya nggak datang. Kayaknya sama kayak kita. Mau dikasih bonus kitanya, aduh kondangan dulu lah. Kondangan makanan enak ya, isi angpaunya $10. Nah Tuhan bilang, aku perhatikan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu sebuah kitab ditulis di hadapan Tuhan. Nah Tuhan bilang satu saat ya, pada hari yang kusiapkan, aku akan bukan cuma akan loh, aku akan menyayangi kamu seperti seseorang menyayangi anak yang mengasihi dia. Saya andaikan begini saudara, saya punya 3 anak. Yang pertama perempuan, kedua perempuan, yang pertama Magdalena, yang kedua Monica, yang ketiga Moses. Nah saya bayangkan, kalau seandainya nanti saya tua, terus anak yang melayani saya, kira-kira saudara ya, kasih warisan sama rata apa yang melayani nih yang lebih gede? Makanya yang tadi jadi singer ya, aduh. Iya mesti gitu saudara. Kalau singernya nggak goyang kita di bangku nggak berani goyang. Karena singernya goyang saya ikut goyang gitu. Iya. Kalau di kita, komunitas kita kan ada yang cuma kaum pria saudara. Itu aduh ke kiri, ada yang udah jatuh saudara. Masih ke kiri terus. Aduh. Iya, Tuhan bilang pada hari yang kusiapkan. Tuh lihat, mereka akan menjadi milik apa? Kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 kita baca sekali lagi. Ya. Nah Tuhan bilang apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, saudara. Tuhan bilang satu saat akan ada perbedaan. Ya, antara yang rajin sama yang malas. Antara orang fasik sama saudara yang beribadah akan ada perbedaan. Saya bilang sama teman-teman, kalaupun bukan kita yang menuai, yakin pasti Tuhan akan ganti balas kepada anak kita. Kalau bukan kepada anak kita, mungkin kepada cucu kita. Ini namanya investasi iman, saudara. Makanya kita harus tetap rajin beribadah. Seperti Ibrani katakan, giat. Jangan pernah tinggalin saudara, kecuali benar-benar ada sesuatu yang urgent. Makanya walaupun saya dan istri ada di luar saudara, ya ada di kadang kita ke Malaysia. Saya selalu sempatkan minggu ibadah. Untung ada gereja pakai bahasa Indonesia saudara. Kalau enggak bahasa Kamboja juga udah ikut aja dah.
Kita nggak ngerti, yang paling penting Tuhan catat. Ada satu buku, kata Tuhan, di hadapannya dicatat. Hari ini Pak Samuel Susilo, saking rajinnya, ibadah kaum wanita juga ikut. Iya, karena nganterin Ibu Vicky daripada dia di ujung dengerin anjing menggonggong, mendingan di dalam di pojok ya. Itu dicatat. Ada bonusnya, ada. Jadi jangan takut saudara. Tuhan punya janji, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini siapa yang ngomong? Tuhan. Tuhan bilang lagi, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah saudara, saya mau tutup dengan satu survei saudara. Ya, satu survei, dan survei ini menuliskan begini. Ternyata saudara, orang yang teratur beribadah, orang yang teratur membaca firman Tuhan, orang yang teratur mendengar firman Tuhan, ya, yang pertama ditemukan tekanan darah mereka lebih rendah. Iya, jadi jarang orang yang rajin ibadah darah tinggi, jarang saudara. Karena apa? Happy terus. Iya benar. Ya. Kedua, tingkat depresi lebih rendah. Jadi jarang yang stres saudara. Ya. Kalau ada yang stres, suruh Pang Nikolas doain. Dan yang ketiga, lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, berarti bukan gak ada ini. Karena dituliskan lebih sedikit yang menderita penyakit jantung. Ya, biasanya yang jantungan itu bapak-bapak saudara. Kalau istrinya galak, makanya bapak-bapak colek istrinya, nggak boleh galak-galak ya, mam, sayang. Iya. Nah yang keempat dituliskan gini, jarang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan. Yang kelima, lebih sedikit yang bercerai. Benar juga ya Pak, di sini ada yang bercerai Pak. Ternyata orang yang teratur beribadah ya itu jarang yang bercerai. Makanya Pak Sam Susilo dan Ibu Vicky jadi contoh buat kita ya. Sampai umur begitu masih kompak ya. Benar, kemarin saya dengar cerita Pak Sam Junaidi, ada ibu-ibu stres, bukannya stres lah, depresi karena tidak dihargai oleh suami. Dia pergi dan di Bali akhirnya gantung diri katanya. Padahal segalanya ada saudara. Jadi segalanya ada juga enggak menjamin ya. Karena ada yang bilang wanita itu bisa bahagia ketika saldonya banyak. Itu orang Jakarta saudara. Ya. Iya tapi menurut survei enggak benar. Nah yang keenam dituliskan begini, kesehatannya jauh lebih baik. Nah yang ketujuh, ini yang hebat saudara. Ya, yang ketujuh dia tuliskan begini, umumnya mereka yang rajin beribadah umurnya lebih panjang. Aduh ya. Makanya kalau kita ibadah ya terutama lagi puji-pujian, goyang-goyang aja saudara, itu olahraga. Apalagi begini-gini kan, itu olahraga saudara. Ya, jadi tanpa sadar kita tuh olahraga, terus tepuk tangan nih jalan darah lancar. Salah satu terapi ternyata tepuk tangan 1 hari 10 menit. Bisa sehat katanya. Lah kalau kita ibadah tadi puji-pujian berapa? 20 menit ada tepuk tangan terus. Kalau saya tepuk tangan nggak mau pelan-pelan, kenceng saudara. Ya, nah ternyata itu salah satu terapi. Terakhir ditemukan itu kalau nggak salah
sebelum COVID ya. Salah satu terapi yang terbaik itu ketika kita tepuk tangan kalau udah ada umur. Ya. Nah, dan dibilang yang ketujuh, umumnya mereka yang rajin beribadah umurnya lebih panjang. Amin, saudara. Ya, saya berharap firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati hidup kita. Ya, menjadi rema supaya kita jadi jemaat yang bukan cuma mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi saling menasehati, saling mengingatkan, karena masa Tuhan datang itu, waktu-waktunya Tuhan datang itu sudah dekat. Ya, tapi maksudnya saya, saudara, kadang-kadang ada orang yang protes, Tuhan kok nggak datang-datang, itu 2000 tahun yang lalu. Ya, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri, anak nggak tahu, yang tahu cuma Bapa. Jadi firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi rema dalam hidup kita. Yang pertama, kenapa kita harus beribadah? Karena itu janji Tuhan untuk memberkati makanan minuman kita, ya kesehatan kita, keluarga kita, dan diberi umur yang panjang. Yang kedua, mengingatkan supaya kita ini cuma bukan tinggal di dunia ini saja, tetapi kelak kita akan berpindah tempat, ya. Ya, dan yang ketiga, ingat, kalau kita belum dapat sekarang, Tuhan janji satu saat ya akan ada perbedaan antara saudara yang rajin dengan yang tidak, antara orang fasik dan orang benar. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemain musik, ya kita beri kemuliaan saudara.